Halo Bal, selamat malam. Gimana kabarnya Bal? Long time no see ya. Aduh, ketemu terakhir Desember 2020 ya. Terakhir, iya, Gimana nih Bal, kabarnya di masa pandemi kayak kamu sekitar itu, Desember. Anu sibuk? kan, Hmm. eh Apa nih kesibukanmu di masa pandemi? kesibukan sekarang nggak ngapa-ngapain sih, cuma kerja aja, Gak kerja apa-apa. Senin sampai Jumat. Tapi banyakan WFH sih. Oh, I see. Berarti sekarang di Banyuwangi apa di Bogor Bal? Kebanyakan kebanyakan di posisi sekarang lagi di Cibinong, ya di Bogor, Kabupaten Bogor. Mantap. Berarti walaupun WFH tapi tetap nggak di rumah ya? Di kosan nggak sih? Ngekos apa ngontrak? Tidak di rumah, iya. Kos, kos. Aku kebetulan kos di sini. Oke, siap. Oke, Bal. Jadi malam ini aku mengundangmu ke channel YouTubeku seperti orang-orang yang sebelumnya. Jadi aku pengen tujuannya adalah buat sharing ya, seperti yang lainnya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Iqbal ini adalah alumni dari PKN STAN. Gitu. Makanya sekarang aku pengen bahas nih, ya serba-serbi tentang STAN gitu. Mungkin teman-teman yang sekarang pengen banget masuk ke STAN, teman-teman bisa tonton video ini sampai habis. Oke. Oke, Val. Jadi buat awal nih, kan aku udah spill kalau kamu alumni STAN. Bisa ceritakan nggak sih, Bal? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. STAN itu apa sih? Universitas atau sekolah tinggi atau apa? Oke, Stan ya. Jadi sejauh yang aku tahu, sejauh yang aku tahu, jadi Stan itu Alumni. jadi teman-teman di sini sekarang mungkin bisa nyebutnya itu PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN. Ya, jadi biar biar lebih lengkap aja PKN STAN. Tapi kalau mau nyebut STAN aja juga nggak apa-apa, masih sah-sah aja. Jadi PKN STAN eh, itu singkatan dari Politeknik Keuangan Negara STAN itu sekolah kedinasan yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, tujuan dari PKN STAN itu untuk mencetak SDM unggul di bidang pengelolaan keuangan negara. Jadi di PKN STAN ini tujuannya untuk biar ada orang-orang hebat yang muncul untuk mengurusi seperti keuangan negara kayak gitu-gitu, kayak kebendaraan sama ngurus aset atau mungkin tentang akuntansinya juga, tentang pengawasan dan pelaporan. Kayak gitu sih. Oke. Okay. Mungkin itu dulu. So, berarti nanti teman-teman nih yang keluar atau lulus dari PKN STAN, apakah pasti akan bekerja di Kementerian Keuangan atau seperti apa, Pak? Oh iya, jadi kalau lulusan dari STAN, lulusan dari Politeknik Keuangan Negara STAN itu bisa ditempatkan di mana aja. Jadi nggak cuma di Kementerian Keuangan, bisa ditempatin di seluruh instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu ya kayak Kementerian Keuangan, terus ada Kementerian Dalam Negeri, terus ada Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, terus juga lembaga-lembaga kayak aku kan di sini uh, kebetulan aku lulus tahun 2019 2020 maksudku maaf 2020 baru masuk kerja Januari 2021 itu di lembaga namanya Badan Informasi Geospasial, lembaga di Cibinong. Terus lulusan STAN juga bisa ditempatin di Badan Intelijen Negara, bisa. Temanku kemarin juga ada yang penempatan di Polri, juga ada penempatan hmm, di Badan Pusat Statistik juga ada. Terus juga ada yang penempatan di pemerintahan daerah kayak Pemprov Jatim, Pemprov Jateng, Pemprov Jabar, eh, ya seperti itu. Jadi Oh, bisa ditempatin di seluruh instansi pemerintah, instansi Indonesia di seluruh Indonesia seperti itu. oke. Okay. Berarti memang nggak hanya, berarti bisa ditempatkan di mana aja gitu ya, sesuai dengan kebijakan yang ada. Nah, kalau boleh tahu nih Bal, dulu kenapa sih kamu memilih STAN sebagai salah satu sekolah tinggi yang kamu daftari gitu? Maksudnya kenapa kamu interest buat daftar ke STAN gitu? Apa sih yang membuat kamu tertarik? Yang buat aku tertarik, jadi dulu tuh pertama kali kan ya namanya anak kecil kan masih SMA masih sukanya main-main doang. Itu yang nggak tahu karena namanya stan, baru tahu stan itu ketika ada kakak kelas. Kan biasa tuh kalau di Banyuwangi apalagi kakak kelas yang tiap tahun
ngadain sosialisasi ke sekolah-sekolah ke SMA gitu, buat buat ngenalin stan ke anak-anak Banyuwangi dengan harapan itu biar banyak keluarga dari Banyuwangi masuk kan kayak gitu. Nah itu aku baru dapet info tentang stan tuh dari situ, dari kakak-kakak kelas pas sosialisasi stan. Kok kayaknya keren banget. Terus juga kakak kelas yang masuk ke stan itu juga orang-orang yang hebat kayak gitu kan, jadi pengen kan. Terus juga banyak orang yang pengen ke stan itu juga kan, jadi kayak kok kayaknya menarik banget nih stan. Bolehlah jadi salah satu tujuan buat melanjutin studi. Nah gitu. Terus kan apalagi di stan itu banyak apa ya, salah satu keuntungan yang menurutku ada di stan itu kalau lulus kan kita udah gak perlu cari kerja lagi, udah otomatis tuh. Jadi lulus dari stan udah otomatis udah langsung jadi CPNS kayak gitu. Ya itu juga salah satu juga sih. Oke. Berarti memang gitu. Itu apa ya? sih. Terus juga dorongan dari orang tua juga. Oke, siap. Mantap. Berarti memang dari segala aspek ya harus mendukung pilihan kita gitu kan, Val. Maksudnya kamu tertarik dengan atau apa interest dengan kakak kelas yang memang dulunya sudah menjadi mahasiswa stan, kemudian kamu juga dapat dorongan dari orang tua sehingga itu semua bisa membuatmu lolos ke stan ini gitu kan. Nah, dengar nih Val, kan aku dulu nggak nyoba stan kan, dengar seleksinya tuh sulit gitu. Nah, apa aja sih proses seleksinya, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang sekiranya garis besarnya aja gitu. Yang kamu tahu deh, mungkin kalau persyaratan itu bisa proses berubah seleksi. setiap tahun ya. Oke. Kalau proses seleksi itu emang tiap tahun itu berubah banget. Bahkan aku tahun masuk 2017. Waktu itu ada kesehatan dan kebugaran. Tahun 2018 itu nggak ada, dihapusin. Yeah. Terus tahun 2019 diadain lagi kesehatan kebugaran. Bahkan ada plus-plusnya gitu buat yang bea cukai. Terus isunya sih, udah rencana dari STAN itu tahun 2021 ini mereka mau ngadain seleksi tapi pakai nilai UTBK. Wow. Iya ya, UTBK ya, bener ya UTBK ya, yang seleksi SBMPTN tuh. Kayak UTBK. Iya bener kan. Ya itu katanya mau pakai itu katanya. Jadi emang berubah-ubah sih. Cuma kalau dilihat dari secara keseluruhan, secara umum, yang pasti itu STAN itu ada tambahannya kayak kesehatan dan kebugaran sama tes TKD. TKD itu kayak tes kompetensi dasar. Oke, mungkin aku jelasin ini aja ya. Waktu aku 2017 itu tesnya apa aja ya. Mungkin biar teman-teman bisa dapat gambaran. Karena intinya nggak jauh-jauh beda lah, walaupun berbeda tapi nggak jauh-jauh banget. Kalau di aku dulu 2017 itu ada 3 tahap. Yang satu TPA itu tes potensi akademik. Terus yang kedua itu tes kesehatan dan kebugaran. Terus yang ketiga itu tes kompetensi dasar atau TKD. Namanya TKD. Kalau yang pertama itu di pas TPA itu biasa seleksi tes tulis. Waktu itu aku kan masih tulis, belum ada namanya computer based tes, itu belum ada. Jadi masih tulis. Itu materi tentang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, logika, terus sama penalaran juga. Terus ada antonim sinonim gitu. Terus yang kedua itu, terus habis seleksi tahap 1 nih, TPA dinyatakan lulus, baru kita lanjut ke seleksi tahap kedua. Seleksi tahap kedua itu kesehatan dan kebugaran. Di kesehatan dan kebugaran itu kita dicek kesehatannya, kayak tinggi badan, berat badan, terus juga dicek kakinya waktu itu kayak ada varises atau enggak kayak gitu. Terus ada juga beberapa dokter itu yang ngecek apakah calon ini, si pendaftar ini itu punya apa sih kalau apa sih, ambeien ya atau apa? Oh ya. Iya yang gitu. Jadi kayak pemeriksaannya tuh bener-bener pemeriksaan di anus kayak gitu. Nah itu buat yang kesehatan. Kalau yang untuk yang kebugaran itu kita tes lari 12 menit.
Jadi lari 12 menit bisa dapat berapa putaran atau berapa meter, berapa kilo kayak gitu. Terus di kelas kebugaran juga ada lari shuttle 8 putaran. Jadi lari shuttle itu kayak lari yang angka 8 gini. Kok 8 putaran sih? Ya kalau nggak salah 3 kali ya. Kayaknya 3 sih. Ya. Jadi kayak bentuk angka 8 tapi 3 putaran. Oh, oke. Terus habis tes kesehatan dan kebugaran nanti dinyatakan lolos, baru tes TKD. TKD itu tes kompetensi dasar. Di tes kompetensi dasar itu ada di tes kompetensi dasar itu juga ada 3 komponen lagi di dalamnya. Ada TWK, tes wawasan kebangsaan, itu isinya sejarah Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, dan lain-lain berhubungan dengan nasionalisme kayak gitu. Terus yang kedua ada tes intelijensi umum, itu kayak ngulang di TPA tadi, ada matematika, bahasa Indonesia, kalau nggak salah ada bahasa Inggrisnya, tapi aku lupa sih kalau itu. Terus yang ketiga itu ada TKP, tes kepribadian, jadi nanti kayak kita dikasih pertanyaan berupa suatu masalah, nanti ada 5 poin jawaban. Nah kita bebas milih, nggak ada yang salah, cuma kayak di ranking aja gitu. Jadi yang poinnya 5 apa, yang poinnya 4 apa gitu. Gitu sih kalau aku dulu 2017 kayak gitu. Banyak, bener-bener banyak. Banyak banget. Kalau aku denger-denger yang baru-baru ini rada berkurang gitu ya, Bal. Masih ada beberapa tes yang nggak diadain lagi gitu kan ya. Gimana ya? Ya itu tadi untuk yang 2021 aku dapat kabarnya juga gitu, cuma yang tes TPA-nya itu nggak ada, tapi diganti dengan nilai UTBK. Itu satu. Tapi yang pasti, yang jelas kesehatan dan kebugaran itu pasti ada sih, karena emang penting. Seleksi stan itu kayak mungkin mirip-mirip seleksi CPNS, kayak mirip-mirip seleksi PNS. Dan pasti ada kesehatan kebugarannya. Itu pasti ada. Dan juga TKD, tes kompetensi dasar yang isinya sejarah Indonesia sama kewarganegaraan, itu pasti ada. Itu sih. Oke. So, dari beberapa proses seleksi itu bayangan doang ya. Kalau untuk informasi jelasnya bisa ditunggu aja. Oke, siap. Oke, siap. Jadi mungkin ini ya, Bal, mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di website PKN Stan, kali ada ya websitenya PKN Stan. Di situ mungkin nanti ada pembaruan tentang persyaratan apa saja yang akan dibutuhkan. Jadi kalau dari serangkaian proses tadi, Bal, menurutmu mana sih proses yang menurutmu proses itu paling sulit bagimu gitu? Proses paling sulit ya. Kalau yang paling sulit, semuanya sulit sih. Semuanya tuh susah. Punya kesulitan masing-masing ya? Susah. Iya, kayak wah gila parah lah kalau mau, apalagi kalau yang tahap pertama itu soalnya banyak, waktunya dikit. Kalau yang kedua itu lari-lari capek. Yang ketiga TKD, ada kepribadian, ada kewarganegaraan, ada sejarah Indonesia. Tapi kalau emang disuruh milih, mungkin aku yang paling susah itu di TKD, di tes tahap ketiga. Jadi benar-benar tes tahap yang terakhir, yang benar-benar terakhir gitu, kayak ini aku harus lulus, kalau nggak lulus kayak iya. Sudah perjalanan panjang nggak lulus. aku, wow. Ya kayak gitu lah, kayak ada rasa gimana gitu kan. Udah berjalan panjang nggak lulus. Nah itu TKD sih, karena di dalamnya ada sejarah Indonesia sama kewarganegaraan. Itu dua itu adalah salah dua pelajaran yang waktu SMA aku jarang merhatiin. Aku banyak parah nih, nggak pahamnya, kayak orang sejarah ya gitulah, kayak otak ya gitulah. Bener-bener yang salah dua yang nggak aku ikutin bener-bener. Jadi kayak ya agak menyesal sih. Terus jadinya bener-bener waktu lolos terus TKD itu kayak bener-bener digeber, sering latihan soal yang PKN, yang sejarah Indonesia kayak gitu. Ya, berarti memang setiap proses seleksinya itu punya kesulitan masing-masing ya, Pak ya. Jadi kita nggak bisa ngegampangin itu. Tapi memang ada beberapa orang mungkin yang memang sudah prepare di satu, maksudnya sudah bagus di satu tahap, tapi jangan sampai menggampangkan tahap yang mungkin kamu sudah bisa gitu kan. Tetap harus preparasinya tuh baik di semua tahap gitu kan. Oke. Nah, Bal. Betul, prepare itu bener harus banget.
Nah, terus ini nih, mungkin kan kamu yang sudah pernah melalui proses itu, kemudian kamu lolos menjadi salah satu mahasiswa di sana. Kira-kira ada tips-tips khusus nggak buat teman-teman yang mungkin sekarang pengen banget nih masuk ke STAN gitu lagi? Wah, impiannya lagi STAN banget nih, pokoknya prioritas pertama STAN gitu. Ada tips-tips khusus nggak? Mungkin latihan apa atau mungkin apa yang harus di-prepare sebelum menghadapi tes-tesnya gitu? Kalau yang paling penting kalau mau prepare apapun ya, kita mau masuk perguruan tinggi pun kayak universitas apa, atau mungkin mau masuk STAN, sekolah kedinasan, atau mungkin ada yang mau masuk universitas swasta pun, yang paling penting itu ya sering-sering latihan soal. Yes. Itu menurutku paling penting banget. Iya. Benar-benar. Karena kalau kita udah sering-sering latihan soal, kita udah biasa ngerjain soal yang kayak gitu, jadi kayak kemampuan analisa kita tuh jadi makin bertambah kan. Kalau makin biasa kan kayak makin mudah gitu, lebih mudah daripada yang nggak belajar sama sekali gitu maksudnya. Walaupun ya tetap aja sih waktu tes juga panas otak gitu, tetap panas gitu. Selalu latihan soal terus juga kalau misal kayak kehabisan soal ya cari soal lain di internet juga banyak. Waktu dulu juga aku sering ngumpulin juga nggak yang ya belum sampai dikerjain semua sih, saking banyaknya soal itu banyak beredar gitu. Siap. Terus kalau khusus STAN yang penting juga itu sih latihan kebugaran kesehatan sama kebugaran itu benar-benar dijaga. Makan yang sehat, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Terus kalau emang niat banget ke STAN atau ke dinas yang lain yang butuh fisik ya benar-benar dilatih dari awal biar nggak kaget. Apalagi buat orang-orang yang nggak pernah olahraga itu benar-benar harus dilatih itu. Kayak aku dulu curhat dikit ya. Aduh ini curhat. Sesi curhat. Jadi aku dulu kan emang orangnya nggak suka olahraga. Cuma karena pengen masuk STAN tuh kayak wah ini aku harus olahraga nih. Jadi aku tuh mulai olahraga tuh dari kelas 12. Awal-awal kelas 12 itu baru mulai olahraga, baru mulai lari. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah pas tesnya lebih enteng, lebih bisa gitu aja sih. Alhamdulillah. Ya itu aja sih. Oh ya terus jangan lupa berdoa. Kalau emang apa yang diniati itu kan pasti insya Allah bakal terkabul. Berdoa minta sama Tuhan, terus sama jangan lupa juga minta restu dari orang tua. Itu penting banget. Restu dari orang tua itu penting banget. Yes. Ya kayaknya itu aja. Berarti memang yang paling penting latihan soal ya, paling banyak banget soal yang beredar gitu kan, sampai tadi kamu bilang ada beberapa soal yang nggak kepegang gitu saking banyaknya kan. Iya. Dan yang paling penting adalah banyaknya. Berdoa dan restu orang tua. Tapi itu penting banget sih, berdoa sama restu orang tua tuh satu senjata yang emang benar-benar ampuh banget sih kalau misalnya kita mau achieve atau menggapai sesuatu gitu kan. Oke, Bal. Nah, ini Bal, mungkin ini yang teman-teman juga pertanyakan ya. Kalau di STAN sendiri itu apa ya, hype perkuliahannya itu seperti apa? Kan kalau misalkan universitas biasa kan jadwalnya tuh nggak tentu tuh, based on diri kita sendiri gitu. Kita bisa milih mata kuliah sendiri, terus kita jadwalnya juga nggak tentu, bisa pagi, siang, sore gitu. Nah, kalau di STAN sendiri itu seperti apa, Bal, proses perkuliahannya? Proses perkuliahan di STAN. Jadi kan kalau di STAN kan D3 ya, yang D3 itu kebanyakan paket. Jadi kita nggak ada namanya SKS, itu nggak ada. Kalau di STAN tuh namanya kok SKS sih? Namanya apa sih kalau anak univ tuh kalau lagi cari kelas tuh apa sih namanya? KRS. KRS-an. KRS-an. Itu nggak ada kalau di STAN KRS-an karena udah paket dan udah Fix ya ya. benar-benar udah sepaket gitu. Udah fix jadwal, udah jelas, kita udah tinggal terima jadi aja. Dosen pun kita nggak bisa milih. Jadi itu sih benar-benar kayak harus ya Allah aku kayak berdoa banget jangan sampai dapat dosen killer gitu aja sih. Iya benar-benar. Mata kuliah gitu. Karena sistem di kita tuh kayak kalau di STAN itu kayak SMA gitulah. Jadi
semester 1 dan 2 itu satu kelas, itu pasti bareng-bareng terus. Di semua mata kuliah itu pasti bareng-bareng terus. Terus baru diacak lagi di semester 3, 4 itu bareng-bareng lagi. Terus semester 5, 6 diacak lagi, bareng-bareng lagi kayak gitu sih kalau di stan. Oke, I see. Jadi ya gitu. Jadi sering ketemu sama orang-orang yang itu aja. Jadi Senin sampai Jumat gitu ketemunya itu aja gitu. Oke, Bal. Tapi ini sepertinya ini yang paling penting sih, Bal. Kan tadi kita udah bicara tentang gimana cara masuknya, kemudian proses seleksinya apa, tips-tipsnya apa gitu. Nah, yang paling penting adalah kuliah di STAN tuh gampang nggak sih, Bal? Jangan sampai kita tiba-tiba udah masuk ke sana terus keteteran dan sebagainya gitu kan. Mungkin teman-teman juga bisa preparation lah, misalnya selain preparation buat daftar ke sana, juga menyiapkan mental nih kuliah di sana kira-kira seperti apa, Bal? Gampang apa tidak? Ya nggak ada yang gampang sih kan, semuanya pasti susah sih, apalagi di STAN ya. Aku sih nggak tahu ya kalau di universitas gimana, tapi kalau di STAN itu kita itu dapat tuntutan buat jangan sampai DO gitu aja. Dan di STAN itu bisa DO itu kalau nilainya kurang dari IP semester itu kurang dari 2,75, atau ada mata kuliah yang dapat D atau ada yang dapat E. Terus misal kalau absen kurang dari presensi itu 70 atau 80% gitu. Intinya kita dapat jatah absen itu kayak 2 atau 3 kali kayak gitu. Itu sih Pak pengaruh. Kalau kita bolos misal nih dalam satu semester di mata kuliah akuntansi, misalnya di mata kuliah akuntansi keuangan kita bolos 4 kali. Udah otomatis deh itu kita bakal ke DO karena satu indisipliner, kedua karena absen terus-terusan jadi nggak bisa ikut ujian, jadi nilainya kosong gitu. Itu nggak boleh. Mungkin karena banyaknya tuntutan itu teman-teman tuh banyak yang sangat-sangat berambisius gitu buat semangat belajar. Wah aku nggak mau, iya semangat, tapi pun ada juga beberapa teman yang saking semangatnya mungkin agak tertekan dikit kayak gitu. Itu aja. Jadi itu aja sih mungkin buat teman-teman yang mau masuk ke STAN, mungkin persiapin. Jadi biar kalian tahu kalau di STAN itu IP semester minimal 2,75, tiap semester minimal 2,75, nggak boleh ada nilai D, absen nggak boleh. Kalau bisa 100% lah gitu. Walaupun ada jatah 2 atau 3 itu juga pengaruhkan nilai juga. Itu aja. Jadi suasana lumayan kompetitif sih di situ. Tapi asik juga, ada tantangannya. Seru sih kalau lingkungan yang kompetitif. Kalau kau tidak berusaha, kau akan terus kalah. buat teman-teman yang kayak pengen lulus cepet itu juga nggak bisa. Iya benar. Iya. Jadi karena STAN itu paket, kita nggak bisa lulus cepat, juga nggak bisa lulus lebih lama. Pasti 3 tahun lulus. Kalau untuk D3, kalau untuk D1 pasti 1 tahun lulus. Harus diluluskan. Oke. Jadi emang udah fix ya. Nggak ada tawar-tawaran lagi buat lebih cepat atau lebih lambat gitu kan. Harus ya segitu gitu. Kalau enggak, bye. Oke, Bal. Sepertinya itu enggak. Aku ini mungkin aku penasaran sama ini, Bal. Kan kamu sekarang udah lulus gitu kan. Nah, berarti you have your own job lah dari sebagai seorang alumni mahasiswa STAN gitu. Nah, planningmu ke depan mau ngapain, Bal? Nikah. Wah, itu planning semua orang. Untuk saat ini itu planning semua orang. Enggak kalau aku sih mungkin planning ke depan mau lanjut S1 dulu ya, lanjut S1 dulu, lanjutin pendidikan. Biar ya itu sih biar nambah ilmu juga kan. Kalau D3 itu kayak mesti nanggung gitu, pengen gitu rasain punya gelar sarjana di belakang. Jadi mau di S1, kalau udah S1 S2, kalau S2 S2 S3 terus gitu ya, pengen kayak gitu. Terus nikah betul. Yang penting kalau sekolah yang penting ada niatnya, kalau nikah yang penting ada calonnya. Kalau itu semua sudah ada, insya Allah bismillah lancar. Amin. Siap. Oke, Bal. Mungkin
Ya, mungkin itu ya yang bisa saya tanyakan palaku. Thanks banget kamu sudah meluangkan waktunya buat sharing malam ini. Sorry mengganggu waktunya ini tadi kayaknya kita terlambat, jadi sorry banget Val. Bentar sebelum aku tutup, ini juga aku tanyakan ke teman-temanku yang lainnya yang pernah aku ajak sharing. Ini terlepas dari kamu sebagai seorang alumni mahasiswa STAN, you as a young person, give us some advice sebagai seorang anak muda nih. Kita tuh harus seperti apa sih? Kita tahu ya sekarang pandemi, terus kemudian masalah di mana-mana, tapi kita juga tahu sebenarnya banyak juga potensi yang ada di Indonesia gitu. Sebenarnya apa sih menurut Nobel sebagai seorang anak muda yang harus dilakukan gitu sekarang? Sebagai anak muda yang harus dilakukan sekarang, sebenarnya aku pun ya gimana ya, aku kan juga anak muda nih. Aku kalau anak muda ngasih tahu ke anak muda juga kurang gimana gitu ya. Iya. Ya, tapi intinya gini, mungkin dari pengalamanku hidup selama hampir 22 tahun, asik. Kalau untuk anak muda, ini sih mungkin ini aja. Jadi buat anak muda di luar sana, kalau bisa nikmati masa mudamu sebaik mungkin. Nikmati masa mudamu untuk bekal masa tuamu, kayak gitu. Jadi jangan disia-siakan gitu. Kalau emang kamu bisa bermanfaat, kalau emang kalian bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk komunitas, lakukan apa yang bisa kalian lakukan, apa yang kalian sukai, apa kemampuan kalian itu, lakukan aja apa yang kalian bisa untuk berkontribusi ke masyarakat. Itu kan banyak caranya, kayak mungkin bikin video kayak gini kan juga salah satu bentuk kontribusi kepada masyarakat, berbagi ilmu seperti itu, atau mungkin sering bersosialisasi dengan tetangga, menyapa tetangga, terus juga ngadain bakti sosial, atau mungkin ngadain kegiatan tanam pohon bersama. Itu kan salah satu hal yang bermanfaat. Dan kalau bisa itulah kembali ke awal, dinikmati. Jangan ngelakuin segala hal kontribusi itu dengan paksaan. Benar-benar udah nikmati aja gitu loh, nikmati prosesnya, nikmati masa mudanya, jangan disia-siakan. Dan insya Allah segala hal yang bermanfaat tadi bakal jadi bekal yang bagus untuk masa depan. Itu sih yang aku percaya. Mantap. Itu benar-benar dan aku mau nyebarin ini ke teman-teman semua. Ya, itu benar-benar advice buatku juga sih, Bal. Yang paling aku highlight tadi adalah nikmati masa mudamu. Itu benar-benar satu hal yang, wah itu ringan tapi itu bermakna sekali sih. Kita harus benar-benar menikmati semua prosesnya gitu. Berat, semua namanya hidup kan ya pasti isinya masalah gitu. Dan semua orang, nggak cuman Iqbal, nggak cuman kamu nih yang lihat videonya, tapi semua orang tuh punya masalahnya masing-masing gitu. Kita sedang berproses menjadi seorang pemuda yang nantinya kita yang menentukan nih seperti apa tua kita nanti yang sekarang ini, masa mudamu kamu habiskan untuk apa gitu. Setuju banget sih, Bal. Oke, Bal. Mungkin itu saja yang bisa Aku boleh nambahin dikit nggak? Apa boleh. Enggak, tadi kan tadi nanya kalau gimana sih kehidupan kamu di sana. Mungkin tadi aku cuma nyebutin yang bagian bagian suram-suramnya doang kan. Iya. Padahal sebenarnya di stan itu nggak sesuram itu juga. Jadi kalau mau nilainya lebih baik, ada temen kan itu tadi aku bilang, kita tuh di stan itu kita selama 1 tahun itu pasti bersama-sama terus dengan temen yang sama satu kelas, dan itu bakal nambahin rasa solidaritas. Jadi kita saling bahu-bahu agar tidak ada teman kita yang ke DO. Itu satu. Jadi solidaritas di stan itu menurutku kuat banget. Terus juga di stan itu nggak cuma belajar doang ya. Jadi di stan itu banyak kegiatan yang bisa kalian ikuti. Ya kayak di universitas biasa sih, ada UKM kayak gitu. Mau yang suka olahraga ada, yang suka seni ada, yang suka organisasi ada. Jadi benar-benar sama-sama aja sih. Bahkan dulu tuh kalau di zamanku dulu, saking kreatifnya anak stan itu, tiap hari Sabtu Minggu tuh pasti ada acara di stan. Dan itu pasti ramai banget, dan kalau ada dananya nih, kalau emang acaranya gede dan ada dananya, itu kadang itu pasti ngundang artis-artis kayak gitu. Kayak dulu pernah ngundang The Changcuters, Vera,
terus naif pernah, dan juga banyak deh, aku banyak lupa kayak gitu. Jadi benar-benar senang-senang kita ya. Kalau emang Senin sampai Jumat itu kita belajar, Sabtu Minggu buat senang-senang doang gitu. Iya Itu benar. ada. Terus juga ini sih, buat teman-teman yang mungkin punya usaha atau kayak punya apa itu namanya, punya jiwa kewirausahaan, terus emang udah punya usaha dari kampung, itu mau dibawa ke stand itu juga bisa loh. Jadi banyak tuh teman-temanku yang sambil kuliah juga sambil jualan kayak gitu. Ada temanku yang jualan kue, ada yang jualan kopi susu, ada yang jualan merchandise, baju, kaos, kayak gitu-gitu. Itu banyak banget di stand. Dan mereka nggak, apa ya, kegiatan wirausaha mereka itu juga nggak ngeganggu belajar mereka, benar-benar bisa diatur kayak gitu. Jadi nggak seserem itu kok stand gitu. Mantap. Mantap teman-teman kok. Nah itu tadi cerita dari Mas Iqbal, Kak Iqbal, mengenai apa-apa saja yang bisa kalian dapatkan di stand yang bahagia-bahagia gitu. Jadi kalian tuh nggak cuman belajar, nggak cuman pusing-pusing, tapi kalian juga bisa senang-senang di stand gitu. Oke Bal, mungkin itu saja Bal yang bisa kita sharing pusingnya malam pas ini. Ujian doang sih. Iya, pusingnya pas ujian doang. Thank you banget Bal sudah meluangkan waktunya buat bisa sharing ke teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Maaf banget. Udah. Maaf banget kalau misalkan tadi telat gitu, dan semoga planningmu ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Oke Bal, mungkin itu aja. Next kita sharing lagi lah ya, kalau misalkan kamu sudah nikah atau S1 atau apalah ya. Mau sharing apa kalau tentang nikah? Oh ya, mungkin biaya nikah. Ya kan bisa kita bisa membahas apa saja tentang kehidupan Bal. Oke Bal, mungkin itu aja Bal. Thank you Bal, stay healthy. Kamu di sana jaga kesehatan. Yuk, thank you udah. Selamat malam. Juga, Yoi, mantap. Yuk.